Mas kalau mau mohon izin Pak Isan, nanti saya hormati Bapak dari kepolisian, Bapak Aibda yang di Suryadi, yang saya hormati ketua saya, abang saya, Bapak Gusti Muklis SK, ya teman peran saya nih oleh kepolisian ini. Gitu. Terima kasih buat ketua EK yang dari sini. Terima kasih juga buat ketua Mada Jakarta Timur telah mengandung saya juga, dan juga wakil sekjen dari Mabes DKI Jakarta Bapak Ahmad Diansyah, bekerja di belakang semuanya. Saya agak duduk ya, saya baru selesai habis 3 pelatih kemarin. Kebanyakan bantuin orang, jadi sakit tinggalnya. Oke, terima kasih. Oh iya, saya di sini mau sedikit berbicara tentang apa sih fungsionalnya POJK. POJK itu berkait-kaitan dengan siapa dan bagaimana, kemudian apa yang bisa masyarakat dapatkan dari apa yang menjadi peraturan POJK. Ini sebenarnya lebih spesifiknya ya. Dokumentasi dan cara bermediasi, mereka akan kalah dengan sendirinya tanpa power. Hanya cukup 2 orang 3 orang datang ke bank konvensional, bawa nama KKPMP, Masya Allah, besar KKPMP di bank konvensional, masuk kepada Perkoperasian Indonesia, mereka menyalahi perundang-undangan perkoperasian, masuk ke dalam apresiasi peminjaman Indonesia, fintech. Saya bertemu dengan legal-legal mereka, saya bilang kamu adalah orang yang zolim sama masyarakat, saya lawan kamu. Ketika aku bicara seperti itu, mereka akan bilang, saya nggak mau anak nakal bang, arahnya kemana? Kembali ke peraturan POJK. Mana dasar kausal bakunya yang sebenarnya terjadi? Apakah masyarakat mengetahui banyak definisi dari POJK yang terjadi, dan gabungkan antara Undang-Undang Permenkeu dan Undang-Undang Perbankan menjadi satu kesatuan yang dimana dilingkari oleh POJK dan dimonitori oleh OJK. Atau semangat. Kalau saya ngasih wejangan sama teman-teman di paralegal ya Allah pembalatel, kalau lembek mendingan jadi banci, jangan jadi laki-laki gitu Pak. Kalau kita mau bantu masyarakat, kalau kita yang masih lembek ya TP. Kalau kita mau bantu masyarakat, kita sebagai garda terdepan, apalagi GPO nih, orangnya galak-galak semua nih. Luar biasa nih. GPO KKPMP dengan logumnya. Saya menjabarkan tentang POJK. Di sini masyarakat harus tahu, pelajari peraturan POJK dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2020. Itu saja yang harus dipahami tentang bagaimana restrukturisasi bisa diberikan, dan kemudian bagaimana caranya masyarakat ketika tidak mencapai kesanggupan dan ketidaksanggupan pembayaran bukan menjadi dasar uang prestasi. Nah itulah. Jadi yang kita sama-sama ketahui, uang prestasi bisa dibuktikan, bisa dicatat, atau bahkan bisa dieksekusi menurut undang-undang mereka dari hak roya. Kita berbicara perbankan rumah. Hak roya atau uang prestasi itu bisa dilakukan ketika putusan pengadilan dilakukan. Tapi ketika ada rumah-rumah masyarakat, KPR-KPR yang ada, mau main segel, main kilok aja, nanti palanya kita pilok dia. Begitu ya Bang? Saya ngomong sama teman-teman GPO, jadi pakai bahasa tempur gitu ya Bang ya? Tapi kalau ngomongnya sama teman-teman legal, kita pakai bahasa yang legal gitu Bang. Jadi kalau bahasa saya, kalau mereka memasuki perkara, tinggal rekam mana izinnya mereka. Tadi sama kayak Bapak Aibda, mungkin kalau saya di sini biasa teman-teman di Mabes DKI, saya pakai papan tulis atau pakai slide ya. Jadi kalau saya bahas POJK tentang legal standing mereka, apa sih legal standing, apa sih keabsahan mereka, sama seperti fiduciary. Cuma di sini faknya saya izin ketua, sebelum Bang Dio datang, Bang Dio Shirai ini salah satu guru saya juga, dengan Habib Ahlan dan Abah Isyam. Tentang POJK, mereka mengeluarkan satu statement untuk banyak hal perbankan atau badan-badan pembiayaan tentang bagaimana caranya mereka mengeluarkan keabsahan daripada mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat. Apa sih? Kalau kita mengambil contoh hukum atau hukum di salah satu bank konvensional, kita harus meminta salah satu haknya masyarakat tentang keabsahan itu. Apa sih absahnya? APHT, akte peralihan hak tanggungan yang diberikan kepada masyarakat bahwa bank tersebut sudah mendaftarkan ke negara. Kalau itu gak punya, pandai. Nggak takut ya, GPO takut.
pakai teman-teman KKBP. Kemudian ada lagi yang namanya apresiasi. Pinjaman Indonesia ditakut-takuti dengan investasi. Apakah usaha mereka? Kita bahas Undang-Undang POJK nomor 8 tahun 2016 bahwa setiap badan-badan terkait yang mengeluarkan statement peminjaman atau izin peminjaman, mereka harus mengetahui kesanggupan, analisis, dan kemampuan dia saat membayar. Kalau itu tidak bisa tercapai, orang itu tersebut tidak berhak dan tidak layak untuk diberikan peminjaman. Semangat! Kalau itu dilakukan, berarti kita dikasih duit gratis. Jadi nggak usah dibayar ya. Oke? Semangat begitu. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir tentang apa yang dinamakan daripada hak eksekusi royal. Nah, ini harus teliti teman-teman. Hak eksekusi royal yang diberlakukan oleh bank konvensional dengan kepala-kepala cabangnya. Kalau notabene buat saya ini ada sedikit fundamental. Mereka itu bisa kaya, jelas bisa kaya. Kenapa? Karena mereka memainkan, memutar cash flow masyarakat buat kepentingan dan memperkaya diri. Itu kejahatan pidana yang terselubung. Izin Bapak Ibda itu sama ke dalam money laundry ya, Pak Ade ya. Jadi kita itu udah ada undang-undang pidananya. Dan itu sebenarnya mereka yang melakukan kesalahan, bukan masyarakat. Masyarakat hanya meminjam uang, tapi kenapa masyarakat harus diberlakukan dan diberikan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuannya dia? Itu yang saya nggak suka. Sebenarnya yang memberikan pajak dan harus membayarkan pajak adalah si kreditur, pengkhianat ini loh. Si debitur ini hanya diberlakukan pajak sesuai dengan undang-undang POJK hanya 0,02%. Tapi yang saya lakukan dan saya sering hadapi adalah sampai di angka 75% endorsementnya atau bunganya. Boleh? Kita lah KPP nggak boleh kata joli-joli. Kita bantai. Anda semua itu tidak boleh dilakukan karena ada undang-undang perpajakan. Kalau mereka menjadikan pajak itu untuk memperkaya diri, itu masuk undang-undang pidana terselubung undang-undang itu. Bapak Ibda, berbeda. Ya kita pidanakan mereka kepala cabang. Cuma kita nggak berani, kita nggak mumpuni. Kalau kita nggak berani nggak mumpuni, telepon ketua Gusti, telepon ketua EK, atau bisa telepon ketua Mada Jakarta Timur, atau teman-teman dari Lomo atau dari KKBP. Kita hadapi masyarakat yang ada di sini. Kemudian ada juga yang kita bilang di sini hak royal tentang eksekusi separatis daripada tanah yang digadaikan ke bank konvensional. Oh, ini yang cukup luar biasa. Serem, miris lihatnya. Sampai mereka hanya punya utang 20 juta, 30 juta dengan KSP yang notabene saya nggak mau pakai rahasia, tapi dengan tanda kutip B seperti itulah ya, BB begitu ya. Ini mereka menakut-nakuti masyarakat bahwa saya ini benar adanya KSP seperti itu. Nah, ini kita balik lagi, kita pelajari kalau bakunya sesuai atau tidak dengan peraturan PJK yang ada. Kemudian kembali lagi dari peraturan PJK yang ada berdasar atau tidak. Nah yang terakhir, kalau itu semua tidak ada dasar hukumnya, lakukan upaya hukum, tempati, duduki, dan jangan pernah untuk keluar dari situ sebelum ada putusan pengadilan. Semangat! Temenin, dampingin masyarakat semua. Jadi kalau buat saya, kita harus tahu POJK sebenarnya seperti apa. POJK itu bergandengan dengan siapa, kemudian perbankan dan perbankan ini apa sih tupoksinya dalam undang-undang POJK. Nah kita sama-sama sepakati semua. Silakan tanya dan silakan bertanya sama kita semua yang ada di sini bahwa kita semuanya mau belajar, mau cerdas, mau pintar, biar masyarakat tidak dipintari oleh oknum-oknum yang tidak tertentu. Kalau kita berbicara apresiasi pinjaman Indonesia dalam konteksnya fintech, ini sama-sama kita juga miris banget. Ya, ada orang yang sampai bunuh diri, kemudian orang ini sampai bahasanya menjual diri demi menutupi dari lubang tutup empang begitu ya ketua. Jadi jangan sampai seperti itu terjadi. Apresiasi pinjaman Indonesia atau fintech ini garis besarnya mereka sudah menyalahi peraturan undang-undang. Kalau bahasa kasar kita, mereka bakal duit. Kalau udah bakal duit kan enak gitu, begitu kan? Nah, apresiasi dari fintech ini, kalau salah satunya mereka juga menyalahi peraturan undang-undang bahwa di sini masyarakat Indonesia diberikan konteks dalam pada undang-undang ITE
undang-undang ITE bisa berlaku menjadi pidana, bisa berlaku menjadi sebuah pidana. Perdata ini kita bisa jadikan ini hutang tertunda, bukan menjadi wajib prestasi. Kemudian pidana yang undang-undang ITE adalah ketika teman-teman tahu banyak oknum-oknum atau pihak ketiga yang disewa daripada Asosiasi Pinjaman Indonesia untuk membosi, untuk membuat orang itu takut, membuat orang itu depresi. Itu jelas undang-undang non verbal itu ada ya, Pak ya. Undang-undang non verbal yang dilakukan dalam undang-undang ITE pasal 27 dan 28 itu bisa dilakukan jadi pidana. Nah ini teman-teman harus tahu, teliti melihat masyarakat yang diintervensi, takut-takutin. Kita bilang ada undang-undang ketika dia melakukan atau menagih hutang dengan cara tidak baik, pasal 54 itu jelas menjadi sebuah pidana untuk orang yang menagih. Begitu. Tapi itu tidak untuk kita betulkan, tapi kita cerdaskan masyarakat agar masyarakat tidak takut verbalnya atau non verbalnya diintervensi oleh oknum yang bertanggung jawab yang mengangkat dasar namakan mereka adalah orang hukum. Ini nggak sepakat dengan itu. Oke, dan terakhir dari apresiasi dan feedback adalah ada SID, ada SLIK, dan ada BI. Kalau apresiasi peminjaman Indonesia hanya sampai di SLIK saja, SLIK OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ada undang-undangnya yang tertera apresiasi tersebut adalah bukan salah satu bank yang terdaftar dari BUMN ataupun BUMN. Oke, kurang lebihnya seperti itu.